Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Jahit Soreang ini. Dan video ini merupakan lanjutan dari video-video yang sebelumnya sudah saya upload. Jadi ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, dimana video yang saya buat ini maksudnya memberikan sedikit informasi begitu ya tentang cara menjahit celana jeans wanita memakai pinggang karet, dan khususnya ini menjahit celana jeans wanita bagian depan. Nah, setelah video sebelumnya kita sudah melihat ya bagaimana cara menjahit poketnya gitu ya, sakunya atau kalau bahasa umumnya gitu ya, saku, poket. Nah, setelah itu ini kan kelanjutannya. Nah, setelah kemarin itu caranya yaitu kita masih menjahit bagian poket sebenarnya, dan ini menjahit untuk bagian poket yang bagian bawahnya. Nah, menjahitnya itu seperti ini teman-teman ya. Ini kantongnya ini dibalikin seperti ini, kemudian tinggal dijahit lurus di bawah ini seperti ini, dijahit saja, tinggal dijahit lurus seperti ini. Nah, dijahit saja terus. Ini pasangannya sebelahnya lagi, yang tadi itu sebelah kanan dan yang ini sebelah kiri. Nah, tinggal dijahit terus seperti ini. Dan ini sangat mudah sekali menjahit seperti ini, karena seperti yang terlihat teman-teman di video ini gitu ya, ini menjahitnya hanya seperti ini saja. Ini tinggal menjahit lurus saja di bagian bawahnya, ini di bagian kantongnya atau sakunya atau poketnya. Setelah itu ya tinggal dikerjakan saja semuanya hingga nanti sampai selesai. Dan menjahit seperti ini tentu saja mudah dilakukan untuk siapapun, sekalipun bagi teman-teman yang masih belajar menjahit atau sebagai penjahit pemula. Sama sebenarnya seperti saya, masih seorang penjahit pemula, dimana saya masih belajar menjahit terus ini. Dan kebetulan yang saya kerjakan ini menjahit setelan jeans gitu ya, dimana seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa menjahit setelan jeans itu ada celananya dan ada bajunya. Nah, ini yang saya kerjakan masih dalam tahap pengerjaan untuk celananya, khususnya ini celana bagian depan. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana cara menjahit celana jeans bagian belakangnya, itu sudah saya upload ya di video sebelumnya, dan biar teman-teman mudah mencarinya, silakan klik saja linknya di bawah ya. Di bawah sudah saya sertakan link video menuju cara menjahit celana jeans bagian belakang. Jadi nanti teman-teman mengetahui gitu ya bagaimana cara menjahit celana jeans
wanita memakai bahan pinggang karet ini dari awal sampai nanti akhirnya hingga sampai selesai. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui, nanti dengan menonton video-video yang telah saya upload gitu ya, nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana cara menjahit celana jeans itu, khususnya ini celana jeans wanita memakai bahan pinggang karet. Jadi nanti teman-teman yang belum mengetahui itu jadi mengetahui gitu ya, oh seperti begini ya menjahit celana jeans itu. Dan ini tentunya menjahitnya itu ya, menjahit celana jeansnya itu di konveksi rumahan gitu, tidak menjahit di pabrik gitu ya, karena sistem pabrik itu dengan sistem yang ada di konveksi rumahan tentu sangat berbeda sekali, dimana perbedaannya itu diantaranya ya, salah satunya di konveksi rumahan itu kita harus bisa membikin atau menjadikan semuanya itu sendiri gitu ya, berbeda ketika kita menjahit di pabrik garment gitu ya, itu menjahitnya itu pasti akan dipecah itu maksudnya bila kita membuat celana jeans, misalkan celana jeans yang kayak saya kerjakan seperti ini gitu ya, itu akan terbagi-bagi bagiannya. Misalkan kalau yang bagian kayak gini gitu ya, menjahit kantong kayak gini, menjahit terus kayak gini. Nanti setelah itu akan maju lagi ke depan, bagiannya beda lagi gitu. Kalau di konveksi rumahan ini kita itu harus bisa semuanya sendiri. Nah, tapi tetap saja sih pengetahuan di dalam menjahit itu kita harus mengetahuinya gitu. Nah, dan ini tentunya salah satu gitu ya upaya saya gitu di dalam membuat video ini. Di dalam membuat video tentang celana jeans ini, harapannya ya tentu ingin gitu ya, ingin sekali bisa berbagi sedikit informasi informasi tentang cara menjahit celana jeans yang saya ketahui ini gitu ya, berbagi dengan teman-teman yang belum mengetahuinya, dengan harapan ya mudah-mudahan saja sih ada manfaat gitu ya, ada gunanya gitu bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahuinya ya seperti inilah gitu ya, dunia menjahit di konveksi rumahan ini, dimana setiap hari ini saya menjahit celana jeans wanita ini ya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman nanti yang mau terjun di dunia jahit menjahit di konveksi rumahan itu nanti sedikitnya lebih mengetahui gitu ya, oh kayak gini gitu ya menjahit celana jeans wanita di konveksi rumahan itu. Memang sih setiap orang tentunya memiliki ataupun memiliki cara tersendiri di dalam menjahit itu. Seperti yang saya lakukan ini ya, saya melakukan cara saya sendiri gitu ya, dan tentunya cara yang saya lakukan ini tidak serta-merta itu ya diikuti sama orang lain tentunya memiliki caranya tersendiri. Yang terpenting itu hasilnya aja gitu, sama gitu, seperti yang diinginkan oleh yang punya barangnya atau yang punya barang ini si bosnya gitu ya.
Namun dimanapun kita berada gitu ya, walaupun di seluruh Indonesia, apabila menjahit di sebuah konveksi rumahan gitu ya, ini tidak akan jauh berbeda gitu ya. Keadaannya ya pasti kayak seperti ini jahitnya. Nah, ini tentunya saya sedang mengerjakan menjahit celana jeans bagian depan, dimana bagian depan ini memakai kantong atau memakai pocket atau saku. Dan sakunya ini, pocketnya ini, kantongnya ini sangat sederhana sekali, tidak ribet gitu ya, mudah banget pokoknya, mudah sekali dipraktekkan bagi teman-teman yang baru terjun di dunia jahit menjahit, khususnya di konveksi rumahan. Nah, caranya itu ya seperti ini teman-teman. Ketika menjahit kantongnya gitu ya, ini kantong depannya seperti ini. Ini caranya jika dibalikan seperti ini. Namun jika mau cara yang lain ada gitu ya, ada, tentu berbeda sekali. Kalau ini sih hanya cara yang ingin saya kerjakan aja gitu. Tentu cara saya ini berbeda dengan cara-cara teman-teman yang lainnya yang sama seperti saya menjahitnya seperti ini. Maksudnya sama itu celananya gitu ya. Celananya sama menjahitnya gitu, cuma caranya yang berbeda. Nah, teman-teman bisa menjahit cara seperti saya ini atau cara yang lain, karena ada banyak cara menjahitnya gitu. Nah, ini saya masih mengerjakan menjahit celana jeans bagian depan, khususnya ini bagian kantongnya atau sakunya atau pocketnya. Nah, caranya cuma seperti ini saja, dibalikan, terus ini bagian bawahnya tinggal dijahit lurus seperti ini. Jika sudah, kemudian kita jahit lagi yang sebelahnya. Ini sebelah kiri ya, itu yang tadi sebelah kanan. Nah, tinggal dijahit saja, ini bagian bawahnya ini jahit lurus seperti ini. Nah, mudah sekali, mudah banget, karena cuma seperti ini gitu ya. Ya tentu saja mudah gitu. Nih, jadi yang ini kita balikan seperti ini, kemudian kita jahit ini bagian bawahnya dijahit lurus, terus ini sebelahnya lagi dibalikin lagi, kemudian tinggal diluruskan dan dijahit lurus di bagian bawahnya. Gimana teman-teman semuanya? Apakah teman-teman juga sama gitu ya menjahitnya seperti apa yang saya lakukan ini, atau berbeda? Tolong bagi teman-teman yang sama gitu ya ataupun yang berbeda, komentar ya di video ini di bawah di kolom komentar. Coba yang para penjahit celana jeans, sama nggak nih caranya seperti yang saya jahit seperti ini? Tolong komentar ya. Nah, bagi teman-teman yang baru mau belajar menjahit, bisa melihat caranya seperti ini teman-teman. Ini caranya sangat simpel dan mudah sekali, dan tentunya bisa dilakukan oleh semua orang yang mau belajar ataupun bagi para penjahit pemula. Nih, seperti ini ya jahitnya. Ini tinggal dibalikan seperti ini, kemudian tinggal dijahit bawahnya ini. Nah, seperti inilah kegiatan saya sehari-hari di dalam jahit menjahit di sebuah konveksi rumahan, dimana
ini yang saya kerjakan atau yang saya jahit ini ya celana jeans, dan ini merupakan celana jeans bagian depan dan memakai kantong atau saku atau poket. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan gitu ya, caranya itu cuma seperti ini, dan teman-teman boleh mempraktekkan atau mengerjakan seperti cara saya sendiri gitu ya, atau teman-teman juga bisa mengerjakan dengan cara yang lain, karena tentunya ada banyak cara untuk menjahit kantong ini gitu ya. Nah, ini saya masih banyak gitu ya yang harus saya kerjakan atau yang harus saya jahit ini, karena lumayan jumlahnya agak banyak, itu hampir mendekati jumlah 100 pieces. Jadi tentunya mengerjakan atau menjahit seperti ini juga akan memakan waktu yang tidak sedikit juga. Bagi teman-teman tentunya yang ingin menjadi penjahit di sebuah konveksi rumahan, tentunya harus kuat mental gitu ya, maupun kuat tenaga gitu ya, karena di setiap harinya itu kita dari pagi sampai sore, bahkan suka lembur gitu ya sampai malam, kita itu terus menjahit seperti ini. Itu berbeda sekali apabila kita bekerja di sebuah pabrik garment gitu ya. Menjadi seorang penjahit itu ada aturannya gitu ya kalau kerja di pabrik itu, karena biasanya pabrik itu sudah memiliki aturan dari pemerintah dan memiliki aturan tersendiri, dan biasanya itu aturan waktu kerjanya itu dari pagi sampai sore saja, itu jarang yang sampai malam-malam. Berbeda dengan kita gitu ya, para penjahit di konveksi rumahan ini, kita bekerjanya terkadang sampai malam ya, apalagi kalau barangnya sudah ditunggu-tunggu harus selesai sama si bos, pasti akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi gitu ya, kadang sampai lembur sampai malam jam 1 jam 2 gitu. Yang penting targetnya itu harus tercapai gitu ya. Nah, di sanalah menjadi seorang penjahit di konveksi rumahan itu kita harus memiliki mental dan kesehatan yang kuat. Yang terpenting sekali kita harus menjaga kesehatan gitu ya, biar setiap harinya kita terus berproduksi, bekerja, dimana tentu saja bekerja itu kan sebuah ibadah. Selain sebuah ibadah, tentunya dong kita akan mendapatkan upah atau mendapatkan uang atau duit. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui dunia menjahit di konveksi rumahan, kurang lebih seperti itulah teman-teman, seperti yang sudah saya katakan ini ya. Dan ini saya berkata ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, berdasarkan apa yang saya alami gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar menjahit silahkan, nggak apa-apa. Yang terpenting ini saya bisa berbagi gitu ya, bisa berbagi apa yang saya kerjakan, apa yang saya ketahui, apa yang saya alami, dengan harapan tentunya ada informasi gitu ya, ada sedikit informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang belum mengetahuinya. Nah, ini saya masih lama ya mengerjakan
jahitnya gitu ya. Dan ini saya di cut aja ya. Nah ini saya lanjutnya ke sini ya pengerjaannya. Nah ini terus dijahit bagian pinggirnya ya seperti ini. Nah kemudian sebelahnya lagi kita jahit, ini dibalikan, dimasukkan ke dalam, kemudian dirapikan ya. Nih kemudian kita samakan nih biar sama gitu ya. Jika sudah sama bagian atas dan bagian pinggirnya, kita tinggal menjahitnya. Nah dijahitnya itu seperti ini. Nah dijahit seperti ini. Kemudian ini bagian atasnya juga dijahit lurus seperti ini. Nah sudah, sekarang tinggal dijahit semuanya, semua yang sudah tadi dijahit kantongnya gitu ya. Selanjutnya ya dijahit seperti ini. Nih ya dijahitnya seperti ini. Kita masukkan ini kantongnya, poketnya, sakunya ke dalam seperti ini. Kemudian dirapikan antara bagian atas dan bagian pinggirnya. Jika sudah rapi tinggal dijahit seperti ini pinggirnya. Nah sampai atas. Kemudian kita jahit lagi ini bagian atasnya. Nah dijahit lurus seperti ini. Nah jika sudah, tinggal yang sebelahnya lagi seperti tadi ya. Ini dimasukin ke dalam ya seperti ini. Setelah itu dirapikan bagian pinggir dan bagian atas. Jika sudah rapi jangan lupa ini disamakan ya dengan sebelah kanan nih. Ini seperti ini aja kayak gini. Kalau tidak sama ya tinggal disamain gitu ya jaraknya. Jika sudah tinggal dijahit saja seperti ini sampai ke pinggirnya. Nah kemudian kita jahit ke bawah. Namun sebelumnya kita samakan juga ini bagian bawahnya gitu ya, bagian pinggirnya. Nah seperti ini. Nah jika sudah sama ya tinggal dijahit saja seperti ini sampai bawah bagian sakunya. Nah sudah seperti ini, prosesnya sangat mudah sekali. Dan ini kita rapikan dulu ya bagian pinggirnya biar rapi aja sih. Kemudian ini juga dirapikan. Terus ini yang sebelahnya juga dirapikan ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, karena kalau langsung pakai obrasan juga bisa. Namun saya ini suka ini aja dirapikan terlebih dahulu gitu ya. Karena saya kan manual. Nah setelah selesai tadi dijahit seperti tadi, langkah selanjutnya adalah kita mengerjakan lagi semuanya seperti tadi sampai selesai. Nah tinggal dijahit saja seperti ini, dimasukin ke dalam, kemudian dirapikan bagian pinggirnya, dirapikan terlebih dahulu biar rapi. Bagian pinggir dan bagian atas dirapikan. Jika sudah rapi tinggal dijahit seperti ini bagian atasnya ya. Ini dijahit sampai pinggir. Nah kemudian pinggirnya ini dijahit sampai bawah. Dijahit sampai bawah bagian sakunya, kantongnya, poketnya. Nah jika sudah tinggal dijahit yang sebelahnya lagi. Yang tadi itu bagian kiri dan ini yang bagian kanan. Nah seperti ini dibalikin, masukin ke dalam, kemudian dirapikan bagian pinggirnya dan bagian atasnya. Kemudian kita samakan juga ini jaraknya biar sama. Kalau sudah sama tinggal dijahit bagian pinggirnya ini, dijahit dari bawah ke atas,
kemudian dari pinggir atasnya ini dijahit lurus ke sebelah depannya ini. Kita juga samakan terlebih dahulu ini jaraknya. Jika sudah sama, tinggal dijahit lurus seperti ini sampai ujung poketnya atau sakunya atau kantongnya. Nah, seperti ini. Kemudian biasanya saya merapikan terlebih dahulu ini bagian pinggirnya ini. Sudah rapi, kemudian yang sebelahnya juga dilakukan nih biar lebih rapi. Nah, saya suka mengguntingnya seperti ini aja, pinggir yang kurang rapi biar rapi. Nah, hasilnya itu seperti ini ya teman-teman semuanya. Jika sudah seperti ini tinggal disatuin seperti ini antara bagian kiri dan kanan, kemudian ini dijahit di bagian lengkungannya. Nah, dijahit seperti ini saja. Nah, sudah deh. Dia ya tinggal dilakukan aja semuanya sampai selesai. Nah, seperti tadi ya, ini bagian kirinya, ini bagian kanannya. Kemudian disamakan, dirapikan. Jika sudah, tinggal dijahit di bagian lengkungannya ini. Nih, dijahit seperti ini. Nah, udah selesai kayak gini. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Setelah ini gimana? Ya, tinggal kita obras deh. Nah, ini ya, tinggal diobras tadi bagian yang lengkungannya ini. Nih diobras seperti ini. Tuh. Oh iya, ini kan saya menjahitnya itu manual gitu ya. Jadi tadi dijahit terlebih dahulu. Kemudian setelah dijahit baru ini diobras. Ada juga teman-teman yang lainnya tidak melakukan seperti ini. Karena apa? Karena mesin obrasannya itu berbeda dengan apa yang yang ada di saya gitu ya. Karena ini saya obrasannya itu mesin 1 gitu ya, maksudnya jarumnya jarum 1. Kalau teman-teman yang lainnya itu menggunakan mesin obrasan yang jarumnya 2. Jadi mereka itu mengerjakannya tinggal langsung aja gitu ya, tidak dijahit terlebih dahulu. Karena kalau jarum 2 itu kan yang satu buat benang jahitnya gitu ya. Dan biasanya di sini menyebutnya rantai gitu ya. Nggak tahu kalau di daerah teman-teman namanya apa ya. Kalau di sini saya biasa menyebutnya rantai gitu ya. Nah, bagi yang mesin jahit jarumnya 2 itu enak gitu ya, tinggal langsung aja di obras gitu ya, obras sekaligus jahit. Jadi tidak menjahit terlebih dahulu karena sudah jarum 2. Nah, dikarenakan saya ini memakai jarum 1 gitu ya mesin obrasannya itu, jadi tadi saya manual terlebih dahulu gitu ya, dijahit dahulu, dijahit semua sampai selesai. Dan tadi tentunya saya potong-potong videonya ya biar tidak kepanjangan. Nah, jadi ini saya langsung ke bagian mengobras bagian depan gitu ya. Nah, tinggal diobras saja semuanya seperti ini di bagian lengkungannya ini. Dan tentunya ini sangat mudah sekali dilakukan oleh semua orang, karena ini sangat mudah sekali, tidak membutuhkan skill yang gimana gitu ya, karena ini cuma seperti ini, diobras seperti ini. Jadi buat teman-teman yang baru mau belajar mengobras, ini sangat cocok sekali gitu ya melakukan kayak gini, karena ini sangat simpel banget. Tuh, tinggal mengobrasnya ini kayak gini, mengobras semuanya gitu ya. Dan biasanya juga gitu ya, di tempat-tempat sebuah konveksi rumahan itu ada orang-orang yang khusus disediakan untuk mengobras aja gitu ya, tidak menjahit.
dan biasanya mereka belum bisa menjahit dan mereka baru belajar mengobras. Dan tentunya ini biasanya kalau mengobras ada yang bagian khusus ya sama orang lain gitu ya mengobrasnya. Nah kalau saya sendiri kan karena semuanya saya kerjakan sendiri ya sendiri gitu semuanya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar mengobras kurang lebih gitu ya, mengobras di konveksian itu seperti ini. Tentunya ini mengobras di bagian celana bagian depan dan celananya berbahan celana jeans. Nah tinggal mengobras saja seperti ini tuh, gampang banget. Bagian lengkungannya ini tuh cuma sedikit gini aja udah, terus aja tinggal dilakukan semuanya sampai selesai nanti. Dan tentunya ini akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena jumlah yang harus dikerjakan ya lumayan agak banyak gitu ya. Nah ini cocok sekali buat teman-teman yang baru belajar mengobras. Gimana nih buat teman-teman semuanya, apakah tertarik menjadi seorang yang mau belajar mengobras gitu ya di konveksi rumahan kayak gini? Kalau ada yang tertarik silakan komentar ya di kolom komentar. Nah teman-teman yang mau belajar mengobras itu mudah kok tuh, kayak gini cuma mengobras kayak gini gitu ya, tuh selesai udah cuma sedikit. Terus saja dilakukan, nanti yang baru belajar itu nanti lama-lama juga pasti akan lihai gitu ya, bakal gesit gitu ya, lancar gitu, lebih cepat lagi gitu ya. Tapi kalau saya ini ngobrasnya santai aja deh, yang penting hati-hati jangan sampai kena obrasan gitu ya celananya ini. Kalau sampai kena waduh gawat dong, nantinya harus yang baru lagi dong jahitnya, belum lagi kainnya kalau nggak ada gimana, bisa si bos marah itu. Nah ini saya santai aja kayak gini mengobrasnya. Yang penting itu selamat semuanya dikerjakan, selamat tidak ada yang error gitu. Nah cocok sekali ini bagi teman-teman yang baru belajar mengobras gitu ya. Lumayan buat bagi yang mengobras aja gitu, kalau seminggu bisa dapat duit banyak gitu ya kalau di konveksi rumahan itu gitu ya. Apalagi kalau yang lumayan ada banyak karyawan gitu ya, tentu kita mengobrasnya ini akan memiliki kerjaan yang banyak gitu. Nah dengan kerjaan seperti ini tentunya akan sedikitnya mengurangi gitu ya pengangguran gitu. Nah bagi teman-teman yang belum memiliki pekerjaan gitu ya, apalagi ini pekerjaan menjahit, itu bisa dimulai dari sekarang buat belajar. Buat teman-teman yang belum mengetahui gitu ya, belajar aja, itu nanti lama-lama juga bisa dengan belajar ya seperti yang saya lakukan. Saya kan dulunya juga sama, belajar kayak gini yang mudah-mudah aja gitu ya, karena udah terbiasa lama-lama bisa mengerjakan sendiri gitu semuanya, baik menjahit, baik mengobras. Apalagi setiap menjahit itu setiap minggunya biasanya modelnya itu berganti-ganti gitu ya tergantung di pasaran gitu. Kadang kalau di pasaran nih model ini laku, ngerjain yang itu, nih model ini laku, ngerjain yang itu. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya bagi dunia jahit menjahit.
bagi teman-teman yang belum mengetahui bahwa untuk bekerja di sebuah konveksi rumahan itu tentu ya, untuk bagi seorang penjahit itu kita harus memiliki skill di mana kita harus bisa menjahit atau menjadikan berbagai model gitu ya, baik celananya maupun bajunya, dan itu harus dikerjakan sendiri. Tapi walaupun kita belum mengetahui bagaimana caranya, kita bisa bertanya sama teman-teman sebelah gitu ya, sesama penjahit di tempat menjahitnya gitu. Kita bisa menanya, ini gimana caranya sih jahit cara gini, ini kayak gini. Pasti mereka juga tidak akan pelit gitu ya cara mengajarkannya. Nah tentunya nanti kita akan bisa juga gitu ya menjahit. Dulu juga saya kayak gitu ya, saya belajar mengobras dulu seperti ini. Setelah saya agak bisa mengobras, kemudian saya belajar menjahit yang mudah-mudah aja gitu, kayak menjahit yang lurus terus. Lama-lama udah terbiasa memakai mesin jahit, kemudian disuruh bikin sendiri gitu ya. Seperti ini misalkan menjahit celana jeans bagian depan kayak gini, bikin sendiri. Terus misalkan menjahit celana jeans bagian belakang, bikin sendiri gitu ya. Jika nanti sudah bisa sendiri, nanti bisa memiliki kerjaan sendiri gitu. Jadi tidak cuma mengobras aja gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang mau belajar menjahit, bisa dimulai dengan menjadi seorang tukang obras dulu gitu ya. Nah, mengobras itu kurang lebih seperti ini, seperti yang teman-teman lihat seperti ini tuh, kayak gini. Mudah kok dilakukan bagi teman-teman yang mau belajar, karena ini tidak sulit dilakukan dan tidak membutuhkan skill yang tinggi, karena hanya mengobras seperti ini. Dan tentunya mengobras juga kan akan berbeda-beda juga ya, tidak hanya mengobras seperti ini saja, tentunya nanti akan berbeda lagi gitu. Sama kayak menjahit gitu ya, yang memudahkan cuma mesin jahitnya dan mesin obrasnya itu. Nah ini saya masih mengerjakan mengobras ya, mengobras celana jeans bagian depan, dan ini mengobrasnya di bagian lengkungannya ini teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti inilah gitu ya kegiatan saya sehari-hari, aktivitas saya sehari-hari sebagai penjahit di sebuah konveksi rumahan. Dan yang saya kerjakan atau yang saya jahit itu setelan dari bahan jeans, dimana seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa menjahit setelan itu tentu ada celana dan ada bajunya. Nah ini saya masih menjahit bagian celananya dan tentunya celana bagian depan memakai kantong gitu ya, atau pocket atau saku. Dikarenakan ini jumlah kerjaan yang harus saya kerjakan ini lumayan banyak gitu ya, tentunya ini memakan waktu yang tidak sedikit teman-teman, karena kerjaan itu tergantung gimana jumlahnya. Kalau jumlahnya lebih banyak ya tentu saja waktu yang akan kita butuhkan juga akan semakin banyak. Yang terpenting itu nikmati saja kerjaan kita gitu ya, cintai kerjaan kita, enjoykan saja teman-teman. Nah ini masih banyak yang harus saya kerjakan, mengobras gitu ya, mengobras celana jeans bagian depan memakai kantong atau saku atau pocket. Nah ini
kita ke bawain aja ya biar tidak numpuk di atas sini. Dan saya ini terus saja mengobras kayak gini. Saya obras satu-satu biar tidak menumpuk di atas mesin obrasan. Nah, seperti inilah teman-teman kurang lebih gambaran mengobras di konveksi rumahan. Dan ini mengobras celana bagian depan. Nah, seperti ini teman-teman. Aktivitas mengobras itu seperti ini. Dan ini baru mengobras di bagian lengkungannya ini, di bagian celana jeans wanita memakai bahan pinggang karet. Nih, seperti ini mengobrasnya. Nah, sudah saya ke bawahin biar tidak itu menghalangi gitu ya. Nih, saya obras lagi seperti ini. Kemudian saya obras lagi, ini karena masih banyak, tinggal mengobras saja seperti ini teman-teman. Ya, masih banyak ya teman-teman, mengobras celana jeans bagian depan. Nih, tinggal diobras seperti ini. Ini saya ke bawahin aja ya, biar tidak numpuk di atas. Nih, obras seperti ini. Nah, jika sudah ke bawahin, karena saya mengobrasnya satu-satu aja ini. Nih, obras satu-satu karena tempatnya agak sempit, jadi saya mengobrasnya satu-satu teman-teman. Jadi teman-teman yang belum mengetahui bagaimana mengobras itu seperti ini ya teman-teman. Kali aja teman-teman nanti ada minat gitu ya mengobras di konveksi rumahan. Nantinya tidak heran bahwa mengobras itu seperti ini. Ini sangat mudah dilakukan, walaupun nanti dilakukan untuk para pemula gitu ya, yang mau belajar mengobras tinggal praktek saja, karena ini sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Udah selesai, tinggal diobras lagi. Terus aja ini dilakukan seperti ini sampai selesai semuanya. Nah, ini diobras lagi seperti ini. Saya gunting, kemudian oh iya teman-teman, maaf tadi saya cut ya, saya potong videonya. Sudah selesai tadi ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, tuh ya. Ini hasilnya tadi. Nah, seperti ini ya, sudah diobras. Jadi seperti inilah teman-teman menjahit celana jeans wanita bagian depan memakai karet ban pinggang. Dan ini celana jeans wanita memakai pocket atau saku atau kantong. Nah, ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya beresin dulu biar tidak berantakan di bawah gitu ya. Ini saya beresin semuanya. Hasilnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Tuh seperti ini ya. Pokoknya teman-teman yang mau belajar menjahit di sebuah konveksi rumahan ya tinggal ada niat aja belajar, nanti juga lama-lama bisa sendiri. Jadi seperti inilah teman-teman aktivitas saya gitu ya di dunia jahit menjahit di konveksi rumahan. Nah, ini
tentunya saya sedang membereskan hasil dari menjahit celana jeans wanita bagian depan dengan memakai kantong atau pocket atau saku. Jadi ini hasilnya teman-teman, seperti ini ya. Dan ini saya lagi beresin biar tidak berantakan di bawah, karena tadi kan saya kebawahin ya. Dan ini saya beresin dulu, saya rapiin aja itu ya, biar enak nanti jahit untuk proses selanjutnya. Nah ini masih banyak di bawah, saya beresin semuanya, saya rapiin semuanya biar enak nanti menjahit ke proses selanjutnya gitu ya. Proses menjahit celana jeans wanita memakai ban pinggang karet. Ini masih banyak di bawah, saya beresin terlebih dahulu, saya rapikan aja seperti ini biar tidak berantakan di bawah ya. Ini saya beresin semuanya seperti ini. Nah kurang lebih beginilah teman-teman semuanya cara menjahit celana jeans wanita bagian depan dengan memakai kantong ya, atau pocket atau saku. Jadi seperti inilah gitu ya aktivitas saya sehari-hari di dalam menjahit celana jeans, dimana saya menjahitnya ini di konveksi rumahan biasa itulah. Nah seperti inilah hasilnya teman-teman. Ini saya masih beres-beres karena masih banyak di bawah. Saya beresin, saya rapiin seperti ini biar nanti untuk proses selanjutnya, proses menjahit celana jeans ini lebih enak. Baiklah teman-teman semuanya, saya rasa cukup sampai di sini saja dulu ya videonya. Nanti disambung kembali ke video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.